Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di channel TSTB Trading Simple tapi Profit. Oke guys, kali ini kita akan kembali mencermati pair GBP USD. Tapi sebelumnya saya doakan semoga semua selalu mendapatkan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, dan tentunya kesuksesan ya guys ya. Baiklah, kita akan kembali. Kita kemarin sudah membuat satu setup ya di pair GBP USD ya. Ini jejaknya masih terlihat seperti ini ya. Jadi dia diawali dari tren naik, sini tren naik, ini ada tren naik ya. Kemudian setelah tren naik itu dia patah di sini guys. Nah, ini patah, kemudian dia meneruskan penurunannya seperti ini. Kemudian dia sepertinya akan patah juga di area sini gitu loh. Jadi kita kemarin membuat dua plan ya. Kemarin candle ada di sini ya, di sini kita membuat beberapa batasan support. Yang pertama ada di sini, kemudian support yang kedua ada di sini seperti itu. Jadi ada dua support, kemudian kita juga membuat ini ada resisten pertama di sini. Jadi kemarin kita membuat skenario apabila dia mampu menembus support pertama, maka dia akan mencoba menembus support kedua ya, seperti ini menembus support pertama, maka dia akan kembali menembus support kedua. Tapi ini juga ternyata dia tidak mampu dan kembali ke area yang pertama ya. Yang pertama area di antara support dan resisten ya. Dia juga sebelumnya menembus area resisten di atas ini, tapi nyatanya dia tidak mampu ya. Jadi dia kembali lagi. Oke, kita akan hilangkan, kita bersihkan gambarnya. Oke, yang jelas kita lihat ya, kita tentukan dulu seperti ini. Nah, simple ya. Jadi gini guys, ini trend line-nya ya, dan di sini ada low dengan low ya, seperti itu. Jadi satu struktur, nah ini ilmu ya. Satu struktur itu seandainya dia trennya awalnya turun seperti itu, kemudian dia tidak melebihi high yang ada, atau kemudian dia tidak membuat low baru ya di sini. Dia mungkin sama seperti itu, namun dia tidak menembus low yang ada di sini. Kemungkinan misalnya sama, kemudian dia malah seandainya membuat high baru, maka di sini kemungkinan juga dia akan membuat high low baru, kemudian dia meneruskan penaikan seperti ini ya. Ini kita sudah di sini seperti di sini. Nah, ini sama ya, di sini kita bisa sama. Ini ada area di mana dia sideways ya. Oke, ini kita hilangkan. Ya, sama nggak guys? Sama. Nah, jadi ini sama, semirip. Jadi setelah dia turun di sini, dia kemudian seperti ini. Nah, sekarang dia di sini ya. Di sini itu apakah dia akan ke sana, kemudian naik seperti itu, atau akankah dia setelah dari sini dia akan kembali meneruskan penurunannya, menembus support. Oke, jadi kita akan melihat ya, di sini jadi faktor penentu ya, area di sini. Seandainya dia masih akan meneruskan penurunannya, maka dia akan turun. Tapi seandainya dia akan membuat tren baru seperti ini, berbalik arah, maka dia akan kembali membuat high ya. Di sini harus ada
harus ada high yang harus dia di break ya. Atau mungkin di sini dia juga harus ada low yang harus di break. Oke, nanti jalan mana yang harus dia pilih, apakah nanti apakah dia akan naik, apakah dia akan turun, seperti itu. Tapi yang jelas gini teman-teman guys semua, ini udah mau memasuki akhir tahun ya. Akhir tahun biasanya market itu bergerak sempoyongan guys. Sempoyongan itu gimana ya, kayak nggak tentu arah gitu loh. Jadi kadang analisa kita juga nggak terlalu efektif ya. Analisanya udah harusnya naik, tapi ternyata dia masih sideways atau malah kembali turun, atau harusnya dia turun, dia ternyata masih kembali ke sideways atau konsolidasi kemudian, atau malah dia berbalik arah jadi naik. Jadi sikap kita gimana ya? Sikap kita untuk akhir tahun sebaiknya kita batasi ya, mungkin maksimal mungkin tanggal 20 itu kita harus close semua posisi ya. Terus kita juga perlu healing liburan sampai kemudian nanti kita tunggu awal Januari kita mulai trading lagi. Jika tidak ingin terseret oleh arus loss, kita juga perlu merefresh ya pikiran kita ya. Jangan sampai yang kita punya jargon, slogan, wah trading for living, ternyata kita malah habis untuk living for trading. Oke, saya kira seperti itu ya. Kita karena setupnya masih sama dengan sebelumnya, maka saya sendiri masih cukup ya, tidak perlu kita kembali melihat time frame yang lebih tinggi atau lebih besar sebelumnya. Cukup dari yang sudah ada kita ikuti aja. Nanti kalau saatnya dia mau break struktur atau yang istilah kerennya tuh BOS ya, break of structure ya, kita akan melihat tren mulai berjalan ke arah mana. Oke, sepertinya cukup ya untuk PRGP USD. Kita lihat konfirmasinya, apakah dia akan menembus support, apakah dia akan menembus resisten. Saya cukupkan sekian, monggo silakan mau berkomentar. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.